Indonesia adalah salah satu negara paling banyak yang menggunakan motor. Mau motor metik, bebek, sport fairing kecil, bahkan sampai sport fairing yang besar alias moge. Kalau sehari-hari mungkin kita sering ngelihat motor-motor metik atau bebek yang seliweran di jalan. Namun kalau hari Minggu, khususnya Minggu pagi nih, semua pemandangan itu seakan-akan berubah total. Yang biasanya kita ngeliat Honda Beat lagi, tiba-tiba pemandangannya menjadi Ducati, Yamaha R6, Yamaha R1, ZX Series, Harley Davidson, dan lainnya. Ya intinya motor-motor mahal lah. Motor-motor mahal ini biasanya akan kelihatan di Minggu pagi. Kenapa? Ya karena mereka biasanya memamerkan motornya di pagi hari dengan kedok Sun Mori, alias Sunday Morning Riding. Buat kalian yang tinggal di Jakarta nih misalnya, pasti udah gak asing lagi ngelihat motor-motor gede kayak gini di pagi hari, apalagi di daerah Senayan, Antasari, Blok M, dan sekitarnya. Pasti berseliweran motor-motor gede ini. Biasanya sih motor-motor ini kelihatan di jalan dari jam setengah 6 pagi sampai jam 10 siang. Habis itu udah hilang lagi sampai minggu depannya. Kemudian kalau lagi ngomongin motor gede nih, motor gede ini begitu spesial di mata masyarakat Indonesia. Saking spesialnya, banyak orang yang berkerumun untuk memfoto atau membuat video motor-motor tersebut kayak gini nih. Spesial banget ya. Kenapa bisa sangat spesial? Ya tentu aja karena motor jenis ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang, karena motor besar biasanya harganya sangat-sangat mahal. Contohnya Yamaha R6 tahun 2010-an ke atas deh. Harganya sekitar 150 jutaan lebih. Atau ZX636 tahun 2014 atau yang lebih muda, harganya masih di atas 200 jutaan. Untuk beli motor doang harganya bisa sampai segitu. Ya ini tentu aja membuat kaum mendang-mending ya lebih milih mobil lah. Karena mau bagaimanapun mobil lebih banyak fungsinya. Tapi buat beberapa orang yang tidak mau membeli motor gede dengan harga segitu, ada jalan pintasnya. Harganya bisa jadi setengahnya. Misalnya ZX636 nih yang harganya 200 jutaan bisa menjadi 100 jutaan aja. Gimana caranya? Ya tentu aja motor tersebut motor NP atau no paper alias bodong atau STNK only atau apalah istilahnya. Dan uniknya diperkirakan populasi moge bodong sama banyaknya atau bahkan lebih banyak daripada moge yang full paper. Pertanyaannya, kenapa banyak moge yang bodong alias no paper? Untuk menjawab hal tersebut, jawaban utamanya ya tentu aja harganya jauh lebih murah daripada harga moge full paper. Tapi selain murah, uniknya nih, ternyata make moge bodong itu di Indonesia sendiri sudah menjadi budaya tersendiri. Budayanya gimana? Ya karena terkadang ada kebanggaan bisa memiliki moge dengan harga yang murah daripada harga resmi. Selain itu ada kebanggaan juga menggunakan moge bodong tapi tidak pernah kena tilang polisi, dan lain-lain. Gak usah nanya, saya polisi. Ya udah, kamu belinya ada BPKB nggak? Kalau nggak kamu saya tahan. Saya udah tim sus, saya tahu. Nah ini Pak, saya nggak palsu. Kalau saya bilang palsu. Ya, jangan aduh, belinya berapa? Ya walaupun ini memang mengenaskan, tapi hal inilah yang terjadi. Kemudian selain biaya yang sangat murah, mencari motor gede bodong akan jauh lebih mudah daripada mencari motor gede full paper dengan harga yang wajar. Coba kalian buka marketplace misalnya kayak Facebook, terus kalian ketik Yamaha R6 misalnya. Dalam pencarian tersebut, biasanya kalian akan menemukan 9 motor bodong dan 1 motor full paper. Dengan kemudahan ini juga menandai nilai plus tersendiri untuk beberapa orang. Ditambah lagi, dengan kemudahan yang didapat ini, jika ingin dijual kembali motornya, juga akan lebih mudah daripada menjual motor full paper. Lucu ya? Iya, lucu banget. Yang ilegal lebih mudah daripada yang legal. Pertanyaan lainnya, apakah aman menggunakan motor bodong atau no paper? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini tergantung kondisinya. Jadi jawabannya ya aman gak aman sih. Amannya gimana? Ya jika kalian membeli moge bodong dan moge tersebut hanya untuk digunakan untuk balapan, maka motor tersebut akan aman-aman aja. Nah kalau untuk motor yang digunakan di balap dan bodong kebanyakan berjenis off-road atau mototrail. Mototrail yang memiliki kapasitas besar, rata-rata bodong. Sedangkan untuk motor sport fairing yang bodong dan digunakan di balapan, ya bisa dibilang cukup jarang di Indonesia sendiri. Selain kebutuhan balap, kebutuhan koleksi sebenarnya juga aman-aman aja. Tapi asal jangan sampai ketahuan orang pajak. Karena ya kalau ketahuan, ya tetap aja jadi nggak aman.
Nah, gimana nih kalau dipakai di jalan umum? Apakah aman? Aman gak ya? Ya, aman-aman aja sih sebenarnya. Asalkan satu, jangan pernah membawa motor bodong kalian sendirian. Jadi harus dalam gerombolan atau touring. Kenapa harus gitu? Ya, lihat aja video ini. Saya nggak bisa kayak gini, Bo. Ini nggak bisa. Ini bukan komersil ya. Saya bayar pajak. Nih, polisi kah? Rotator? Mana penindakan? Pasal UU nomor 22. Iya, tapi kan ini nggak rombongan. Kalau misalnya bukan rombongan, kita stop. Gimana pendapat kalian? Masa iya udah dikawal masih dirazia? Iya nggak sih? Tapi terlepas dari itu semua, memang pajak motor gede di Indonesia sendiri bener-bener mahal, pakai banget lagi. Bahkan terkadang lebih mahal daripada harga motornya sendiri. Saya ada pengalaman pribadi nih. Temen saya waktu itu sempat beli CBR 1000 no paper di harga 110 jutaan di tahun 2016-an. Tapi semakin lama dia semakin was-was takut ketangkap polisi. Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba memfull paperkan motornya. Apakah hal tersebut bisa dilakukan? Ya, hal tersebut bisa dilakukan dengan birokrasi yang teramat sangat banyak dan melelahkan. Akhirnya ketemu harga akhirnya. Yang mengejutkannya adalah teman saya harus membayar sekitar 135 juta rupiah untuk melegalkan motornya. Ya, harga yang dibayarkan lebih mahal daripada harga unitnya. Dan akhirnya, ya dijual aja terus ganti Honda Beat jadinya. Saya mau pamit. Besok saya udah nggak kerja di sini lagi. Waduh, kenapa, Saya mau coba buka usaha sendiri biar cepet kaya. Syukurlah kalau gitu. See you on top, bro. Thanks you, bro. Ya intinya motor bodong ini bisa banyak di Indonesia karena pertama pengen bergaya menggunakan moge tapi budget pas-pasan. Mau 600 cc dong bos, senggol dong. Matiin, minimal 636 lah. Wah! 636 lah, bos. Senggol dong. Ayo, bos. Minimal R1 lah, bos. Senggol dong. Senggol dong. Bapak tahu ku senggol. Kemudian pajaknya yang terlalu mahal, dan yang terakhir motor full paper sulit didapat dan juga sulit untuk dijual. Jadi ya ini adalah budaya yang harus diterima di Indonesia. Apakah ini salah? Ya tentu, tapi baik lagi bagaimana kita menyikapinya. Gimana nih menurut kalian? Mau nggak punya moge no paper alias bodong? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.